Shalom rekan-rekan, apa kabar? Saya berdoa dan berharap kita semua sehat, selalu berada dalam perlindungan, kasih Allah dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Rekan-rekan, kali ini saya akan membahas tentang satu tema yang berjudul atau tema bahasan kita yaitu tentang dialektik antara teologi Kristen dan filsafat. Nah, kalau dengar kata filsafat ini di beberapa kalangan orang percaya tentu ada sifat pro dan kontra begitu ya. Jadi ada beberapa yang khawatir, tapi ada beberapa juga yang percaya bahwa pendekatan filsafat juga dapat berguna dalam teologi Kristen. Nah, mengapa kita membahas hal ini menjadi hal yang penting? Karena prinsip mendasar atau dalam eksistensi manusia itu, manusia tidak bisa hidup di dalam prinsip-prinsip nilai ya, wawasan dunia yang harus dia pegang, dan dari wawasan dunia itulah dia membangun nilai-nilai hidupnya dan dia berjalan sesuai dengan tuntunan nilai-nilai itu. Jadi ketika seseorang tidak mempercayai Tuhan, berarti prinsip hidupnya dibangun di atas filsafat yang sekuler tentunya. Ketika orang percaya juga menjalani kehidupannya, tentu saja prinsip yang dia pakai adalah prinsip kebenaran firman Tuhan, atau dalam konteks ini teologi Kristen. Jadi kita bisa melihat eksistensi kehidupan manusia itu tidak dapat lepas dari dua hal ini. Bahkan seorang ateis sekalipun sebenarnya dia memiliki semacam teologi. Jadi walaupun dia berfilsafat, tetapi dia juga punya pemahaman teologis. Demikian juga sebaliknya, seorang teolog walaupun dia mendasari kehidupannya dari teologi Kristen, nilai-nilai kebenaran, tetapi dia juga tidak bisa dilepaskan dari penggunaan prinsip-prinsip filosofis. Nah, maka dialektik antara teologi Kristen dan filsafat merupakan hal yang cukup penting untuk dibahas. Nah, secara etimologi, istilah filsafat atau dalam bahasa Inggris filosofi itu diadopsi dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari dua kata dasar yaitu philos dan sophia. Philos yaitu mencintai atau mencari, dan sophia adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi kalau disatukan, filosofi atau filsafat dapat diartikan sebagai mencintai atau mencari kebenaran atau kebijaksanaan, kira-kira seperti itu. Dan orang yang terjun di dalam bidang ini mereka disebut sebagai filosof atau orang-orang yang terus mencari, menggali, mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi kira-kira gambaran etimologisnya seperti itu. Nah, filsafat juga dipicu, atau lahirnya filsafat itu dipicu oleh tiga hal mendasar, yaitu pertama keheranan, yaitu manusia heran ketika dia melihat alam semesta, dia melihat begitu kompleksnya kehidupan di sekelilingnya ya, ragam makhluk hidup dan sebagainya, sehingga dia heran, ini kok bisa seperti ini dan sebagainya, sehingga timbullah pemikiran filsafat, pemikiran yang kritis, pemikiran yang mendalam. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah keraguan. Seperti sudah sempat saya singgung tadi, di dalam dunia kita, dunia manusia, eksistensi manusia itu memiliki keragaman ide, gagasan atau wawasan dunia, presupposisi yang saling bersaing satu dengan yang lain, saling berbenturan, sehingga kadang-kadang timbul keraguan di dalam pemikiran kita, pemikiran manusia. Apakah yang saya percaya ini sudah benar, atau ada kebenaran lain? Nah, dengan keraguan-keraguan seperti ini menimbulkan penggalian-penggalian filosofis yang lebih dalam, pengkajian-pengkajian lebih mendalam lagi, sehingga dari situ timbullah filsafat, pemikiran filsafat. Dan yang ketiga adalah keterbatasan. Jadi ketika manusia menyadari bahwa dirinya terbatas, dia terbatas dalam ruang dan waktu, dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang melampaui eksistensi dirinya di dalam ruang dan waktu. Pada akhirnya dia mulai bertanya-tanya, dan ada 3 pertanyaan fundamental di dalam filsafat yang paling sering diungkapkan, yaitu dari mana saya asal,
Terus untuk apa saya ada di sini dan kemana saya akan pergi? Nah, itu 3 pertanyaan abadi yang selalu digumuli oleh manusia karena keterbatasannya, begitu. Jadi dari keterbatasan itu maka timbullah pemikiran-pemikiran filosofis dan timbullah kajian-kajian filsafat. Jadi pada prinsipnya filsafat itu berasal dari manusia. Jadi manusia adalah penggagasnya, seperti tadi 3 unsur sebagai pemicu pemikiran filsafat. Jadi filsafat berasal dari manusia. Terus kemudian dia sifatnya spekulatif. Spekulatif karena filsafat tidak puas dengan satu rumusan kebenaran yang sudah ada. Jadi seorang filosof dia akan terus berpikir, dia akan terus bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang sudah selesai dipertanyakan nanti akan dipertanyakan ulang, apakah ini memang sudah layak untuk dipercaya ataukah harus dipertanyakan lagi. Sehingga filsafat itu merupakan satu kajian rangkaian untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sampai menemukan satu substansi kebenaran yang fundamental. Tetapi tentu saja karena sifat dasar atau asalnya itu sendiri dari manusia, maka substansi kebenaran itu memang tidak dapat ditemukan secara absolut, maka terus digali. Itu sebabnya di kalangan para ahli atau para filsuf mereka mengatakan bahwa kebenaran filsafat itu bersifat kontinu atau bersifat berkelanjutan. Dia tidak mutlak berhenti di dalam satu kebenaran yang absolut, karena kebenaran itu terus digali atau dicari, seperti itu. Nah, kemudian objek filsafat. Jadi objek filsafat itu sama dengan teologi tentunya, yaitu membahas tentang alam semesta dan manusia. Nah, dari sini juga nanti akan timbul beberapa cabang filsafat yang nanti mengkaji dari filsafat pengetahuan, terus kemudian fisika dan metafisika, dan kemudian filsafat sejarah. Nah, itu beberapa pembagian cabang filsafat. Tentu saja kalau di dalam mazhab-mazhabnya ada banyak sekali, ada seperti idealisme platonis, ya, realisme aristotelian, terus kemudian rasionalisme Descartes di abad pertengahan, dan positivisme dan sebagainya. Jadi itu nanti beberapa pengembangan yang kemudian dikembangkan oleh para filsuf. Nah, selanjutnya tujuan filsafat tentu saja seperti yang sudah tadi saya katakan, mencari dan menggali kebenaran yang fundamental. Jadi seorang filsuf itu dia tidak cepat puas dengan apa yang ada, dia selalu mempertanyakan sesuatu yang perlu dipertanyakan kembali, begitu. Jadi tujuannya tentu saja mencari kebenaran, tetapi secara pragmatis hal-hal itu memang dikembangkan untuk berfokus kepada kehidupan manusia juga. Jadi bagaimana manusia itu berpikir tentang sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi masa depannya, bagi orang di sekitarnya, bagi organisasi, bagi masyarakat, dan segala macam hal, sehingga filsafat berasal dari manusia dan juga akan kembali kepada kepentingan manusia itu sendiri, begitu. Nah, itu gambaran singkat dari filsafat. Nah, sekarang kita coba masuk di dalam teologi Kristen, ya. Jadi seperti yang sudah kita tahu juga bahwa secara etimologi, teologi berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu dalam 2 kata mendasar, yaitu theos dan logos, Allah dan ilmu, yang kalau digabungkan yaitu berarti studi atau ilmu yang mempelajari tentang Allah. Namun tentu saja kalau kita mengatakan demikian teologi, bukan berarti kita dapat mempelajari secara utuh Allah itu, karena tentu saja yang terbatas tidak dapat mempelajari yang tidak terbatas dengan absolut, dengan sempurna. Maka kajian teologi hanya terbatas pada wahyu yang diberikan. Nah, ini juga yang akan kita bahas tentang sumber dari teologi itu sendiri. Jadi secara etimologi
teologi berarti bahwa suatu ilmu atau suatu bidang studi yang mempelajari tentang Allah, begitu. Nah, sementara sumber dari teologi itu sendiri berbeda dengan filsafat. Teologi berasal atau bersumber dari pewahyuan, kitab suci yang diwahyukan. Jadi ada wahyu yang disampaikan Allah melalui sejarah panjang umat Israel tentunya. Dari zaman Adam sudah ada penyataan-penyataan itu, walaupun memang hal itu ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi kurang lebih. Tapi dari rangkaian itu kita bisa lihat bahwa pernyataan Allah itu sudah ada pada permulaan eksistensi umat manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa teologi sebenarnya lebih tua dari filsafat, karena setelah penciptaan Allah mewahyukan dirinya, Allah berelasi dengan manusia. Ketika ungkapan relasi itu dinyatakan, baru ada pemikiran dari manusia untuk terkorelasi dengan wahyu Allah itu sendiri, sehingga terciptalah filsafat. Jadi dapat dikatakan bahwa filsafat, kalau di dalam pemahaman runtut sejarahnya dalam teologi Kristen, filsafat merupakan bagian yang juga ada dalam anugerah Allah, di mana Allah mengaruniakan akal budi, yaitu kalau di dalam konteks image of God, gambar dan rupa Allah, yang salah satunya adalah pemikiran, untuk dengannya kita dapat memahami atau membangun relasi dengan Allah dan memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Jadi asal mula teologi tentu saja berasal dari wahyu Allah, Allah menyatakan dirinya. Nah, kemudian teologi juga sifatnya berbeda dengan filsafat, karena teologi berasal dari Allah, kemudian diwahyukan atau disampaikan di dalam wadah kebudayaan manusia, dalam hal ini kebudayaan umat Israel, Yahudi, di mana bahasa dan kebudayaan digunakan sebagai instrumen dasar pewahyuan itu disampaikan. Tentu saja hal ini harus ada, karena yang Allah ingin mengkomunikasikan kebenarannya itu tentu saja dengan manusia yang juga hidup di dalam satu kebudayaan dan bahasa tertentu. Jadi instrumennya adalah bahasa dan kebudayaan manusia, dalam hal ini umat Israel, sehingga teologi memiliki dua muatan di sini. Pertama, berasal dari Allah, wahyu Allah, pewahyuan yang Ia nyatakan, namun juga menggunakan instrumen kebudayaan manusia. Tentu saja ini berbeda dengan filsafat. Filsafat berasal dari manusia dan menggunakan instrumen kebudayaan manusia juga. Jadi di sini ada perbedaan yang cukup signifikan. Teologi from below, dari atas, sementara filsafat berasal dari bawah, from above, ya. Jadi dari manusia, sementara teologi dari Allah. Nah, ini perbedaannya. Jadi teologi berasal dari Allah, terus kemudian dikembangkan, disampaikan secara baik lisan maupun baik melalui nubuatan, penglihatan dan sebagainya kalau di dalam sistematik teologi Kristen. Terus kemudian disampaikan secara khusus untuk seorang nabi atau orang-orang tertentu, dan kemudian disampaikan juga secara komunal di dalam masyarakat umat Israel, dan hingga menjelang abad sekitar abad keempat, ya, abad ketiga menuju abad keempat, di mana kanonisasi selesai dan Alkitab menjadi dasar fondasi teologi Kristen yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, jadi kalau filsafat berasal dari manusia, bersifat spekulatif dan terus menggali. Perbedaannya, teologi justru berasal dari Allah dan sudah selesai, final, namun dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi ini ada dua perbedaan yang signifikan. Satu berasal dari manusia, bersifat spekulatif dan terus mencari, sementara yang teologi berasal dari Allah, bersifat final, namun dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi itu perbedaan fundamentalnya antara filsafat dan teologi.
Nah, tentu saja tujuan dari teologi di dalam konteks teologi Kristen ya tentu saja seperti misi atau visi dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu menyatakan kerajaan Allah yang memang ini dimulai dari sejarah umat Israel yang panjang, yaitu dari covenant Allah dengan Adam di Taman Eden, covenant Allah dengan Nuh pada saat waktu banjir ya. Terus kemudian disambung lagi dengan covenant Abraham yang dimana oleh keturunannya lah semua bangsa di dunia akan diberkati. Nah, ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian berlanjut covenant Daud, baru nanti sampai kepada penggenapannya di dalam Kristus. Nah, semua ini merupakan satu rangkaian dari gagasan teologis yang Alkitab nyatakan bagi kita, sehingga tujuan dari teologi Kristen itu sendiri menyatakan kerajaan Allah dan pemulihan hubungan Allah dengan manusia yang rusak di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini perbedaan fundamentalnya. Kalau filsafat berasal dari manusia, mencari gagasan-gagasan, kebenaran-kebenaran, kebijaksanaan untuk kepentingan manusia, tetapi teologi berasal dari Allah, dinyatakan oleh Yesus Kristus untuk memulihkan hubungan kerusakan, hubungan yang rusak antara Allah dan manusia, dan memulihkan kerajaan Allah, dan tentu saja tidak bersifat sementara di dunia ini, tetapi berlanjut kepada kekekalan. Jadi pemulihan itu bersifat fundamental, bersifat keseluruhan, holistik, yang mencakup baik di kehidupan dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Sementara filsafat tentu saja karena keterbatasannya oleh manusia yang menggagasnya, maka hal-hal itu hanya terbatas pada pemikiran yang spekulatif, relatif, dan juga terbatas pada kehidupan ini semata. Nah, itu perbedaan yang dapat kita lihat. Nah, sekarang kita akan menjawab satu pertanyaan ya. Bagaimana pandangan orang Kristen tentang filsafat? Apakah filsafat boleh digunakan atau tidak dapat digunakan? Untuk kali ini juga memang sudah dari dulu sudah ada dualisme ya tentang penggunaan filsafat di dalam pemahaman teologi Kristen begitu, apakah boleh atau tidak. Jadi ada beberapa kalangan yang anti terhadap filsafat. Mereka mengatakan bahwa jangan mempelajari filsafat, nanti kamu akan disesatkan dan kamu akan tidak percaya lagi kepada Allah. Kira-kira argumentasinya seperti itu. Tetapi rekan-rekan, kita perlu tahu bahwa argumentasi demikian juga merupakan argumentasi filosofis. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada arti filsafat pada dasarnya yang tadi yang sudah kita sempat bahas tentang etimologi filsafat, yaitu filsafat adalah pencarian kebijaksanaan atau mencari kebijaksanaan. Jadi argumentasi tadi yang mengatakan bahwa jangan mempelajari filsafat akan membuat kamu jauh dari Allah dan kamu tidak percaya Allah. Itu pun sebenarnya bagian dari argumentasi filsafat yang menyatakan bahwa si penutur dia sedang menyampaikan semacam kebijaksanaan begitu ya, menurutnya, untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi itu pun sebenarnya merupakan argumentasi filosofis. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak mungkin kita dapat melepaskan diri dari penggunaan atau penalaran atau instrumen filosofis di dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika kita memberikan nasihat yang paling sederhana pun kepada seorang anak kecil, misalnya, jangan nakal loh, nanti kamu dimarahin papa, misalnya seperti itu. Itu argumentasi yang sebenarnya merupakan argumentasi filosofis, filsafat, karena kita sedang memberikan satu nasihat supaya anak ini bisa baik kehidupannya, dan itu juga merupakan gagasan filsafat begitu. Jadi sebagai orang percaya kita tidak perlu anti terhadap filsafat, tetapi bagaimana kita mempelajari dan kita menggunakan filsafat itu yang merupakan hal penting yang perlu kita tahu. Nah, memang tentu saja ada perbedaan yang signifikan antara orang percaya dan orang tidak percaya ketika melakukan pendekatan filosofis ya. Kalau orang tidak percaya, tentu saja mereka menggunakan kekuatan pemikiran mereka sendiri, dan gagasan dan sumber-sumber yang mereka gunakan adalah sumber-sumber sekuler atau orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Sekali lagi, gagasan
pertama timbul di dalam pemikiran mereka pribadi, dan sumber yang mereka gunakan adalah sumber sekuler, non alkitabiah. Itu perbedaan mendasarnya. Terus kembali kepada kepentingan diri sendiri. Sementara kalau orang percaya tentu saja berbeda. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, kita sebagai orang percaya, kita bertolak dari pimpinan Allah Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang juga memberikan inspirasi, menerangi hati dan pemikiran kita, sehingga kita dapat memikirkan segala sesuatu dengan pemikiran dan hati yang jernih sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Tentu saja sumbernya juga berbeda. Jadi pemikiran filosofis umat Tuhan itu berasal atau didirikan di atas fondasi kebenaran firman Allah, dalam hal ini Alkitab sebagai dasar fundamentalnya, dan di atasnya pemikiran filosofis itu dikembangkan. Jadi setiap gagasan filsafat yang ada semuanya diuji dalam terang kebenaran, sehingga hal-hal yang tidak berkaitan atau yang tidak sesuai dengan kebenaran dapat kita singkirkan, begitu. Karena tentu saja otoritas firman Allah lebih tinggi dari semua pemikiran sekuler atau pemikiran manusia, karena banyak hal yang berbeda ya, otoritasnya dan asalnya juga berbeda, dan prinsip dasar yang kebenaran absolut itu memang dijamin sendiri oleh Allah, sehingga dasar pemikiran umat percaya itu, orang Kristen itu harus didirikan di atas Alkitab sebagai dasar utamanya, baru kemudian pemikiran filosofis menjadi instrumen untuk menguatkan atau untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Nah, memang dalam sejarah gereja juga kita bisa melihat dua tokoh yang sangat sentral menggunakan pendekatan ini, yaitu pertama Justinus Martir, seorang teolog dan apologet Kristen abad kedua yang sangat luar biasa, menggunakan pendekatan filsafat dengan teologi Kristen untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran biblis, kebenaran-kebenaran Injil kepada orang yang tidak percaya, atau bahkan memberikan pertanggungjawaban terhadap serangan-serangan yang datang terhadap keyakinan iman Kristen. Dan abad keempat tentu saja seorang teolog yang sangat tersohor, seorang filosof juga, Agustinus dari Hippo, dan seorang pemikir Kristen yang sangat besar, di mana pendekatannya juga sama. Ia menggunakan pendekatan filosofis untuk menjelaskan, merumuskan iman Kristen dan menjelaskan kepada banyak orang, sehingga dari pemikirannya juga banyak fondasi dasar kebenaran Alkitab didirikan, dan banyak juga kita hari ini kekristenan modern memperoleh berkat dari pemikiran Agustin. Juga tentu saja di zaman modern ini beberapa banyak pemikir juga yang menggunakan pendekatan ini, dan hal itu tentu saja sangat berhasil dan tentu mempermuliakan Tuhan ya, karena mereka membangun dasar biblikal yang kuat dulu, baru mereka bertolak kepada pemikiran filosofis untuk lebih dalam memperkuat fondasi iman Kristen dan untuk memperjelas hal ini ketika digunakan baik dalam penginjilan maupun di dalam apologetika. Jadi saya pribadi berada di posisi kedua ini, yaitu penggunaan pendekatan integratif antara teologi Kristen dan filsafat, pemikiran filosofis, sehingga tentu saja saya membangunnya dari dasar dogma yang benar dulu, dogma yang ortodoksi, dogma yang alkitabiah, baru dikembangkan dengan pemikiran filosofis, sehingga kita dapat menjelaskan dengan lugas dan dapat mempertanggungjawabkan iman Kristen juga dengan baik kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban. Jadi saya mendorong teman-teman, mendorong rekan-rekan semua juga untuk membangun fondasi iman kita dengan baik, dengan wawasan dunia Kristen yang komprehensif, biblikal tentunya, baru kita bertolak kepada pemikiran filosofis. Kalau teman-teman memiliki dasar alkitabiah yang kurang, tetapi langsung bertolak kepada pengajaran atau belajar filsafat, saya jamin teman-teman imannya akan goyah. Tetapi kalau kita bertolak dari kebenaran biblikal yang sejati, yang murni, dan kita membangun dasar fondasi yang kuat, maka kita dapat membincangkan filsafat dengan sangat baik ya, dan kita dapat mengembangkan teologi Kristen juga dengan sangat baik
ketika kita nanti mungkin penginjilan atau berapologetika. Nah, ini yang menjadi bahasan kita di saat ini, yaitu relasi antara teologi Kristen dan filsafat. Dua sumber yang berbeda, dengan metode yang berbeda, juga dengan tujuan yang berbeda. Namun kedua hal ini menjadi dasar fundamental yang membangun wawasan dunia kita, sehingga baik teman-teman membangun dengan dasar teologi Kristen yang ortodoksi maupun di dalam dasar filsafat sekuler, hal itu akan terlihat dari nilai-nilai kehidupan yang akan kita tampilkan di dalam sisi praksis kita, dan ini menjadi satu prinsip dasar yang nanti akan menentukan sebenarnya kita sedang berdiri di mana dan kita sedang mempraktikkan nilai-nilai apa dalam kehidupan ini. Kiranya video singkat ini dapat memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom. Then sings my soul.